Ridwan Kamil langsung ngumpet usai diburu KPK. Ridwan Kamil, bekas Gubernur Jawa Barat yang gagal menggantikan Anies di DKI langsung menghilang. Ia kerap memilih bersembunyi, padahal selama puluhan tahun Ridwan Kamil paling terkenal aktif di media sosial. Ridwan Kamil yang terseret dugaan kasus korupsi tidak pernah lagi merayu-rayu netizennya di media sosial miliknya. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan. Pemanggilan Ridwan Kamil diperlukan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita usai KPK melakukan penggeledahan rumahnya. KPK juga sudah dapat memetakan siapa saja pihak-pihak yang menikmati terkait dengan dana non-budgeter tersebut. Berikut daftar barang bukti yang disita KPK terkait kasus korupsi yang menyeret nama Ridwan Kamil. 1. Dokumen komen. 2. Uang dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. 3. Kendaraan roda 2. 4. Roda 4, aset tanah, rumah, dan bangunan. Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat M.Ki Iswara mengatakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kondisi baik setelah KPK menggeledah rumah yang bersangkutan terkait dugaan korupsi proyek iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten pada hari Senin. Iswara saat ditemui di sela-sela safari Ramadan Partai Golkar di Ciamis, Jawa Barat pada hari Sabtu menjelaskan bahwa kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ridwan Kamil melalui sambungan telepon. Ridwan Kamil, tambah Iswara, juga menyatakan siap untuk kooperatif dengan penyidik KPK. Ridwan Kamil mengaku akan memenuhi apapun yang nantinya diminta oleh penyidik Komisi Anti Rusah. Menurut Budi, KPK akan segera memanggil RK untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dan kita kembali lagi di channel King Cepi. Seperti biasa dan seperti semestinya, ya, pembahasan kali ini seputar kemelut yang sedang berkecamuk di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang mana menyeret beberapa nama saat ini, terutama mantan gubernur yang berinisial RK. Berawal dari polemik dana hibah yang ratusan miliar hilang gitu. Bukan hilang sih, lebih tepatnya dana tersebut tidak jelas gitu peruntukannya buat apa gitu. Yang pada akhirnya kebongkar lagi dan banyak sekali kasus-kasus yang saat ini tengah ditangani oleh pihak berwenang ya. Termasuk yang terakhir kita dengar juga kabar bahwa ternyata RK terlibat juga di dalam kasus pagar laut yang beberapa waktu lalu sempat viral ya, Bre. Di sini gue cuma mau nambahin aja. Sebetulnya indikasi-indikasi ini sudah lama jadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat Jawa Barat khususnya ya, soal Masjid Al-Jabar yang malah per hari ini jadi masalah gitu kan. Ternyata Masjid Al-Jabar meninggalkan jejak hutang yang lumayan banyak gitu, dan jumlahnya nggak dikit. Dan masih banyak lagi gitu kekacauan-kekacauan yang satu persatu mulai dibongkar oleh gubernur yang saat ini sedang menjabat. RK kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil S2 di University of California pada tahun 90 hingga 2001. Dari sana ia mendapat gelar Master of Urban Design. RK menikah dengan Atalia Prataya dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Emeril Khan Mumtaz dan Camelia Letita Azahra. Pada 2013, RK baru terjun ke dunia politik. Ia mencalonkan diri untuk maju sebagai wali kota Bandung. Meski bukan berstatus kader partai politik, RK diusung oleh PKS dan Gerindra. RK pun akhirnya terpilih. Saat ini, RK sudah resmi menjadi kader Partai Golkar. Pada Pilgub Jakarta 2024, ia diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Dalam kontestasi ini, ia berpasangan dengan politikus PKS Suswono. Di Pilgub Jakarta, RK Suswono melawan dengan jagoan DPDIP, Pramono Agung, Rano Karno, dan paslon independen Dharma Porongkung dan Kun Wardana. Namun RK tumbang oleh pasangan Pramono Rano. Bahwa hibah pondok pesantren, hibah masjid itu ditunda. Sebenarnya bukan ditunda, dicoret. Nah, makanya sini. Sini.
Ini kan peraturan Gubernur Jawa Barat nih, perubahan ke-1, ke-2, dan ke-3 atas peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Jadi masih seputar kemelut dana hibah ya, Bre. Ya di sini Kang Ono Surono mencoba menjelaskan kepada publik tentunya soal apa yang terjadi sebetulnya di kemelut dana hibah saat ini gitu. Mungkin pihak pemerintah Jawa Barat sempat mengumumkan bahwa dana hibah itu ditunda. Nah, Kang Ono di sini ngeyakinin masyarakat bahwa bukan ditunda, sebenarnya dana hibah itu dicoret gitu. Dari anggaran, dari alokasi anggaran pemerintah Jawa Barat. Bahkan di sini Kang Ono mencoba membeberkan datanya gitu. Entah maksudnya apa gitu Kang Ono di sini juga. Ya seperti yang kita tahu ya dari kemarin-kemarin memang Kang Ono ini cukup sinis gitu. Jadi menurut kita nih netizen yang memang memperhatikan sepak terjangnya Kang Ono serta Kang Deddy Mulyadi, ya Kang Ono ini sering sekali mengeluarkan kalimat-kalimat yang sarkasme terhadap Kang Deddy Mulyadi. Bukunya tebal, ya, tapi saya kasih linknya. Rakyat bisa mendownload ya dokumen ini nih, jadi bisa di-download. Nah, coba sini. Terkait dengan bantuan yayasan, pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya yang terkait dengan keagamaan, ini masuk di SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat, sub kegiatannya pengelolaan sarana dan prasarana spiritual. Misal, ada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Barat, ya. Semula 9 miliar menjadi 9 miliar, berarti tetap nih tidak dicoret. Tapi di bawahnya nih, Yayasan Al Bustami, ya kan, perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 557 juta 10.000 rupiah menjadinya kosong. Dan ini diikuti yang lain nih. Ya, kosong, 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 kosong. Ya kan? Tuh, kosong, kosong. Ya, ada yang gede-gede nih. Yayasan Al-Falah Raja Polah pada Mukti semula 1 miliar menjadi kosong. Yayasan Al-Ikhlas Salakurai dari 1 miliar jadi kosong. Lalu ada yang gede lagi nih, oke. Nih, Nah, di sini guys, kalau kita memang nggak cermat ya memperhatikannya ya di sini. Yang pertama tadi kan untuk apa ya, untuk pengembangan tilawatil Quran masih ada tuh nominalnya 9 miliar malah, nggak dikit. Yang kedua nih kan yang dibacakan oleh Kang Ono yang kedua ini pembangunan ruang kelas gitu kan, pembangunan ruang kelas. Mulai dikosongkan dari yang tadinya 500 juta sekian gitu kan, terus dikosongkan dan ke bawahnya lagi kalau kita perhatiin semuanya itu anggaran buat pembangunan dan renovasi ruang kelas gitu, makanya dikosongin. Nah, logikanya gini logikanya. Kalau tilawatil Quran kan kegiatannya pasti selalu ada gitu kan. Kejuaraan-kejuaraannya pasti selalu ada gitu kan. Pesertanya selalu ikut serta. Itu kan berbasis seremonial gitu kan. Jadi perlombaan dan tentu ada dananya dan menurut saya gitu 9 miliar itu biaya dana yang cukup lumayan gede lah gitu kan. Nah, sementara untuk ruang kelas logikanya gini. Masa ruang kelas tiap tahun harus direnovasi gitu kan. Ya mungkin aja sih di tahun sebelumnya memang ada anggaran untuk renovasi ataupun pembangunan ruang kelas, ruang belajar. Dah, di tahun ini bisa jadi dikosongkan ya karena kan tahun kemarin sudah dibikin gitu kelasnya. Masa ruang kelas tiap tahun terus dibangun, terus direnovasi gitu kan. Jadi yang selama ini dana ngocor kemana-mana itu kan dana yang dengan dalih dana hibah itu sebenarnya ya nggak efektif gitu. Menurut saya nggak efektif. Jadi dana itu hilang entah kemana gitu. Soalnya menurut logika aja gitu nggak mungkin kelas dibangun tiap tahun gitu kan. umat membumikan Coba kita Al-Quran, perhatiin guys. Al-Yumna, dari 1,5 miliar jadi kosong. Tuh, Banyak nih yang pembangunan 1 ruang miliar, kelas 1 kan. miliar, 1 miliar. Semua yang tulisannya pembangunan ruang kelas itu dikosongkan karena nggak mungkin loh kelas tiap tahun harus dibangun gitu. Ya kan, terus ada 1 miliar 400 nih.
MTSS Nurul Amin. Ya, dari 1,4 miliar jadi kosong. Bahkan ada yang Lalu cuma Yayasan perbaikan loh. Al-Jam Huriyah dari 1,5 miliar jadi kosong. Kosong, kosong. Ya, masih kosong, kosong. Kosong, kosong. Ah, kan sengaja diburemin kan. Nah, ini nih. Nih yang kemarin. Nih, perbaikan ruang kelas. Semuanya itu tentang perbaikan ruang kelas yang dikosongin sama pemerintah Jawa Barat ya. Ya karena mungkin ruang kelas itu nggak harus tiap tahun diperbaiki, gitu kan. Jadi ya udah ketahuan lah gitu sekarang. Sebenarnya penjahatnya Saya siapa? sampaikan nih. Ada satu yayasan ya yang masih tetap mendapatkan hibah. Ya. Yayasannya namanya Yayasan Matlaul Anwar, Nih, kita Ciaruten lihat nih. Udik. Ya, Kampung Ciaruten Udik RT 0202 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Cibung Bulang Ciaruten Udik. Perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 250 juta menjadi ya tetap 250 juta. Nah, sehingga totalnya Itu juga mungkin sudah ada survei dari pemerintah gitu bahwa pesantren itu memang membutuhkan gitu, membutuhkan perbaikan ruang kelas. Jadi yang dicoret-coret itu sebenarnya ya memang mungkin sudah nggak layak untuk dibantu, sudah nggak layak untuk diberikan dana hibah, gitu bre. Jadi Ono ini nggak paham konteks sebenarnya. Dia ini apa sih? Nah, ini totalnya nih. Jadi kegiatan tadi pengelolaan sarana prasarana spiritual itu di Biro Kesra. Nih totalnya nih, jumlah hibah pada sub kegiatan. Tadinya itu 153 miliar 580 juta 470.381 rupiah menjadi 9 miliar 250 juta. Nah, sehingga masyarakat seneng dari 153 miliar tinggal 9 miliar. Artinya ada berapa ratus miliar dana yang bisa dialokasikan untuk yang lain. Contohnya pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi gitu kan, bantuan untuk para petani. Itu ya bukan berarti di sini gua nggak pro terhadap pesantren ya gitu kan. Cuman kalau memang dananya itu tepat sasaran gitu ya nggak apa-apa. Semuanya membutuhkan. dalam perubahan penjabaran APBD 2025 yang tidak dibahas dengan DPRD, ya benar-benar dihapus itu. Dari 153 miliar 580 juta sekian menjadi hanya 9 miliar 250 juta. Dan itu pun hanya untuk dua lembaga. Satu LPTQ, yang kedua untuk Yayasan Matlaul Anwar Ciaruten Udik. Aturun. Nah, jadi di sini Kang Ono seolah-olah menggarisbawahi semua yang tidak dibahas dengan DPRD itu dihapuskan katanya. Hampir rata-rata. Apapun bentuk anggaran yang tidak dikaji oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD itu ternyata nggak keluar lagi gitu kan. Ya mungkin gini mungkin ya. Mungkin pemerintah udah cukup muak ya. Karena biasanya DPR ini kerjanya belum tapi udah minta jatah duluan gitu. Jadi ya udahlah nggak usah dilibatin gitu daripada malah makan biaya lagi gitu kan, daripada malah mangkas anggaran lagi gitu. Enak ya kita aja diskusi gitu. Enak kita aja langsung eksekusi malah gitu kan. Lebih irit. Ketika Kang Deddy membuat pejabat bawahannya gigit jari. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah. Itu aja untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Karena
kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun kecuali SPJ. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih itu dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8, sekian miliar, disisain hanya 700. Jadi hampir hilang hampir 40%. Saya hari ini mobil dinasnya tidak ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget. Jadi Anda semua bayangin ya. Anda semua bayangin sekarang. Berapa ribu triliun duit kita yang mereka pakai buat kegiatan-kegiatan yang nggak jelas gitu. Buat hal-hal yang hanya berbasis seremonial, pertemuan gitu kan. Studi banding, kajian-kajian. Jadi berapa ribu triliun dari dulu gitu. Itu kalau dibentuk fisikan, jadi fisik pembangunan itu udah mewah gitu, udah keren. Negara kita ini udah kelihatan mentereng gitu di mata negara asing. Jadi ayolah gitu. Budaya-budaya seperti ini harusnya mulai sekarang ya sudah mulai kita hentikan lah kalau bisa. Kita kurangi gitu. Kita gunakan dana dan anggaran itu sebaik-baik dan sepenting-pentingnya untuk kemaslahatan masyarakat. Itu harusnya, dan itu juga yang coba diterapin oleh Kang Deddy Mulyadi. Cuman banyak sekali pemangku jabatan yang punya kepentingan ini yang merasa terganggu dan mereka nggak nyaman gitu dengan adanya kebijakan-kebijakan, dengan adanya terobosan-terobosan dari Kang Deddy yang menurut mereka itu ya kenapa langsung eksekusi, kenapa nggak ngadain kajian dulu. Kalau ada kajian kan harusnya mereka dapat nih, kalau hanya sekedar buat ganti ban mobil gitu kan. Kalau ada kajian-kajian kan mereka juga dapat nih buat anaknya jalan-jalan ke Eropa gitu kan. Ya udah gitu-gitu aja gitu. Kalau memang nggak dari sekarang kita ngerubahnya. Ya. Dana hibah semrawut, Yayasan Ex Wagub Jabar dapat 45 miliar. Kalian udah tahu belum guys? Mantan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum ternyata ikut menikmati guyuran dana hibah lewat Yayasan Perguruan Al-Ruzan. Nilainya nggak main-main. Di tahun 2021, yayasan ini dapat dana hibah sebesar 10 miliar, kemudian pada 2023 dapat lagi 30 miliar dari Biro Kesrasetda Jabar, plus 2,5 miliar untuk Pondok Pesantren Al-Ruzan. Terakhir, pada 2024 SMK Al-Ruzan kembali mendapatkan dana hibah sebesar 2 miliar dari Disdik Jabar. Kalau di total selama menjabat, yayasan milik ex-Wagub ini menikmati sekitar 45 miliar dari dana hibah. Fakta ini diungkap langsung oleh Kepala Biro Kesrasetda Jabar, Andri Kustriawardana. Nggak heran sih, polemik dana hibah yang katanya semrawut ini jadi sorotan tajam. Dana terus berputar ke yayasan yang sama. Kok bisa? Ya, kalau begini wajar nggak sih kalau Deddy Mulyadi sampai mau hapus dana hibah? Atau menurut kalian, ini cuma puncak gunung es? Kalian setuju kalau dibongkar lebih dalam lagi? Ya, itu guys. Jadi kan temuan-temuannya juga memang dana itu ngalir ke lembaga yang sama gitu berulang-ulang setiap tahun. Dan nggak ada bukti konkretnya gitu. Duit itu kemana? Duit itu jadi apa? Gitu kan. Jadi gue udah nggak bisa diinin lagi lah gitu. Pejabat-pejabat kita ini luar biasa. Setelah mereka ketahuan pun gitu masih mau berkelit dan nggak tahu malu banget gitu. Bahkan ya sekarang sampai ke bawah-bawah nih nama mantan wakil gubernur sebelumnya gitu. Jadi jangan-jangan ya RK juga di sini terlibat gitu. Ya tapi ya mungkin pada saat itu yang punya kendali penuh ya RK yang posisinya sebagai gubernur gitu. Pakai kamera, dia bilang gitu. Jawabannya sangat sederhana. Saya mau ini semua terbuka, saya mau kita transparan. Kita nggak mau ada hengki-pengki, di belakang ada kong kali kong bermain. Saya mau semua direkam. Terus momen itu saya terpikir bahwa ini versi saya ya, ini orang negakin integritas.
Ini yang nggak banyak orang tahu kenapa dia menggunakan kamera. Bisa dikatakan 10 jam lebih dalam sehari. Iya. Adalah demi transparansi dan demi kesalahan lidah dia bisa dikoreksi nantinya. Atau kan kalau di pelajaran agama dulu mungkin kalau ada hubungan ini catatlah gitu ya. Nah, catat versi sekarang kan direkam sebenarnya, dokumentasi. Nah, itu guys. Jadi kan cara orang menilai Kang Deddy Mulyadi ini ada dua versi. Versi yang pertama itu versi orang nyinyir, yang mana dokumentasi Kang Deddy itu dianggap oleh mereka itu hanya sebuah konten. Bahkan ada beberapa para ustadz ya di pesantren yang bilangnya katanya Kang Deddy itu udah nggak merhatiin lagi pesantren. Kang Deddy lebih condong ke konten gitu. Ya dan banyak lagi sih orang-orang yang tidak pro terhadap Kang Deddy yang mengatakan bahwa Kang Deddy itu gubernur konten, apa-apa dikontenkan gitu. Nah, cara yang kedua ini cara-cara orang yang berpikir secara jernih gitu. Orang yang berpikir kebenaran. Bagaimana orang yang berpikir kebenaran melihat sepak terjang Kang Deddy? Ya konten itu sebenarnya bagus bagi transparansi pemerintahan Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi dari mulai Kang Deddy kerja pagi bertugas sampai dia mau istirahat itu ya semuanya itu ada dalam pantauan kamera gitu. Jadi seluruh masyarakat Jawa Barat itu bisa menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy gitu. Itulah transparansi pemerintahan gitu. Jadi jangan semuanya dikaitkan dengan hal-hal buruk saja. Karena toh AdSense yang didapat Kang Deddy dari hasil kontennya juga itu balik lagi ke masyarakat gitu. Jadi double lah sebenarnya. Cuman ya balik lagi kalau orang-orang nyinyir seperti Ono dan juga kawan-kawannya ya memang nggak bisa sih melihat kebenaran dari sisi manapun. Tidak bersekolah jumlahnya 658.831. Dropout 164.000, lulus tidak melanjutkan 198.000, dan belum pernah bersekolah 295.000. Jadi saya pikir Pak Gubernur punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah besar ini dengan kajian yang mendalam daripada mencoba satu ide kebijakan tanpa dasar yang. Yang terhormat Dr. Gamal, narasi Anda itu politis, sinis, dan provokatif. Seolah-olah KDM lebih mementingkan anak nakal ketimbang 650.000 anak putus sekolah. Tapi bukan begitu konsepnya, Pak. Dina bahasa Sunda aya peribahasa, sabuni bunina nyumputkeun tarasi pasti bakal kaambeuk. Serapih-rapihnya kalian menutupi kasus, toh kalian sendiri yang membukanya. Kalau memang benar ada 650.000 anak putus sekolah di Jawa Barat, tentu itu ada di 2 periode Kang Aher dan 1 periode Kang Emil. Karena mustahil KDM yang baru menjabat 100 hari serentak 650.000 anak putus sekolah. Tentu itu di masa kepemimpinan Kang Aher dan Kang Emil. Pertanyaannya, kenapa kok baru sekarang ribut soal 650.000 anak gak sekolah? Angka itu kan bukan muncul tiba-tiba pas KDM dilantik. Yang jadi pertanyaan justru selama ini Bapak kemana aja? Kenapa waktu gubernur sebelumnya semua diam 1000 bahasa? Kalian duduk tenang dalam senyap waktu itu bukan karena tak paham problematika bangsa, tapi karena terlalu sibuk mengunyah manisnya kue anggaran yang disuguhkan oleh gubernur yang lalu. Diamnya kalian waktu itu bukan lagi tanda bijak, melainkan isyarat kenyamanan dalam zona kompromi. Diamnya kalian bukan hening yang berpikir, melainkan senyap yang membiarkan. Ketika suara wakil rakyat telah dibungkam oleh kepentingan pribadi, maka demokrasi hanya tinggal seremoni. 650.000 anak tidak sekolah pada saat itu menjadi bukti jika hubungan antara legislatif dan eksekutif lebih menyerupai simbiosis saling menguntungkan ketimbang mekanisme check and balance. Ada yang baru kerja 100 hari, tapi sudah memulai beresin benang kusut yang ditinggalkan bertahun-tahun. Mulai dari menghapus beban biaya studi tour dan wisuda yang memberatkan orang tua, itu semua salah satu upaya supaya rakyat tidak terbebani biaya sekolah, biar tidak ada yang putus sekolah. Beliau sampai turun langsung ke masyarakat untuk mendengar dan merespon kebutuhan real warga. Itu bukan pencitraan, tapi bentuk keberpihakan. Dan soal 6 miliar untuk pembinaan anak-anak yang tersesat jalan, yuk coba buka perspektif. Mereka bukan kriminal yang harus dibuang, tapi mereka adalah anak-anak yang butuh diselamatkan. Negara hadir bukan cuma untuk yang berhasil dan patuh, tapi juga untuk mereka yang paling rentan dan rawan terjerumus. Jangan buru-buru menghakimi langkah yang baru dimulai. KDM sedang bekerja, dan kerja itu bukan soal sensasi,
tapi keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi dibutuhkan. Kritik itu penting, tapi mari juga adil. Beri ruang kepada pemimpin yang benar-benar turun tangan dan peduli, bukan hanya mereka yang pandai bermain kata-kata. Salam hormat, Sampurasun. Nah ini guys, jadi pada akhirnya kan borok dia sendiri yang ngebuka gitu. Dr. Gamal ini kan mantan petinggi di Jawa Barat di masa periode gubernur yang sebelumnya gitu. Dia sekarang berbicara soal data 640.000 lebih anak Jawa Barat yang putus sekolah gitu atau yang tidak bersekolah. Dia mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal memasukkan anak ke barak militer gitu kan dengan dalih ada 640.000 lebih anak-anak yang tidak sekolah gitu. Ada baiknya katanya dana yang 6 miliar untuk anak nakal tersebut kenapa tidak dialokasikan saja untuk anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah gitu kan. Nah, si Bapak ini kebetulan mewakili para netizen gitu, mewakili seluruh rakyat Indonesia bilang kalau angka 640.000 itu nggak muncul begitu saja, nggak muncul tiba-tiba di 100 hari jabatannya Kang Deddy Mulyadi gitu. Itu kan sudah ada dari dulu gitu. Itu tuh warisan dari zaman mereka juga gitu. Yang selama ini mereka pertama tidak berbuat apa-apa, yang kedua mereka juga nggak ngomong apa-apa, nggak protes apa-apa, nggak ngasih solusi apa-apa gitu. Kenapa sekarang ketika ada orang yang mau menangani hal tersebut gitu kan, dari mulai yang terkecil gitu kan, anak-anak nakalnya dulu diberesin gitu kan. Pelan-pelan nanti mungkin anak-anak yang nggak sekolah coba disekolahin lagi oleh pemerintah gitu. Tapi mereka udah keburu teriak kepanasan gitu. Kalau memang kalian punya kekurangan gitu. Kalau kalian punya kekurangan ataupun borok di masa lalu, jangan coba teriak-teriak di masa sekarang ataupun kalian meneriaki orang-orang yang sedang membenahi gitu. Yang ada malah ya kalian sendiri yang kena imbasnya, yang kena batunya. Yang paling utama ya dosa kepada Tuhan gitu. Yang nggak bisa disembunyiin. Yang memang hanya kalian dan Tuhan yang tahu gitu mungkin. Tapi pada akhirnya Tuhan pun bisa lah membuka borok kalian gitu ke mata publik. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya, apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak, sekolah SD aja cuman kelas 2, baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa, dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9, gaji suaminya hanya prajurit kepala, palang 3, tapi anaknya sehat-sehat, bisa sekolah, bisa kuliah, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutangnya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Pendekatannya outcome benefit. Sehingga saya ketika saya dulu, dan itu saya lakukan sekarang, saya dulu ketika jadi bupati, yang saya tanya itu bukan pendapatan. Saya bilang ngapain ngomongin pendapatan? Pasti yang saya tanya belanja. Ini belanja duitnya dipakai apa? Maka saya lakukan sebelum sekarang jadi gubernur dan Pak Prabowo jadi presiden, saya 15 tahun yang lalu sudah membuat namanya realokasi. Ini apa, ini apa, ini apa, belanjanya untuk ini. Bagaimana percepatan agar belanjanya cepat? Saya bilang cepetin ini jalan, hibahin sama tentara yang ngerjain. Itu dari dulu saya. Kalau sudah belanjanya diperbaiki, maka saya ini guys, jadi sebenarnya ya cara berpikir para negarawan yang baik itu sebenarnya simpel ya. Sebenarnya mengelola negara ini juga simpel. Kalau kita selalu mengikuti gitu.
rekam jejaknya Kang Deddy gitu kan, cara dia menyampaikan, cara dia mengeksekusi gitu. Tapi mungkin kebanyakan para tokoh-tokoh politik di negeri ini sengaja mempersulit dengan dikemas dengan bahasa-bahasa yang diplomat yang agak sulit gitu untuk dimengerti oleh masyarakat awam gitu, oleh masyarakat yang, kurang pendidikan gitu. Supaya mungkin mereka bisa asik-asik gitu untuk menikmati, hasil kekayaan alam dari negeri kita gitu. Mereka jual keluar, mereka jual ke bangsa asing gitu. Dan mereka ya bisa tertawa di atas kita semua. Baik guys, semoga saja di video kali ini ada hikmah yang bisa kita petik, ada poin-poin penting yang bisa kita ambil, dan juga semoga kedepannya negeri kita bisa lebih baik lagi. Dan mari kita doakan para pemimpin-pemimpin kita yang jujur, yang adil, bijaksana, merakyat, cinta, sederhana, dan juga peduli terhadap rakyatnya, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di sini dulu videonya kali ini dari saya. Bagi kalian yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video serta info-info menarik seputar KDM. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.